Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas pertandingan Piala Liga Inggris atau yang kita kenal dengan Carabao Cup antara Grimsby Town versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Grimsby Town melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dan yang menariknya bahwa adu penalti berjalan sampai eksekutor ke-13. Sebelum akhirnya pemain dari Manchester United, Mbeumo, salah satu pemain baru, gagal mengeksekusi penalti sehingga Grimsby Town lolos ke babak selanjutnya dengan kemenangan melalui adu penalti dengan skor yang fantastis, yaitu 12-11. Dan memang teman-teman, kita sama-sama paham bahwa Piala Liga Inggris adalah piala atau turnamen yang memang tidak begitu prestisius ya bagi klub-klub Inggris yang berkompetisi di Premier League. Tetapi kalau menurut hemat saya, bagi klub seperti Manchester United yang tengah kesulitan untuk bisa meraih kemenangan di awal musim ini di Premier League, maka pertandingan dini hari tadi seandainya mereka bisa menangkan, tentu akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain dan juga menenangkan para supporternya. Apalagi tim yang dihadapi itu adalah Grimsby Town yang berkompetisi jauh di bawah Premier League. Tahu gak? Di kompetisi kasta keberapa di Inggris? Yaitu di kasta keempat. Karena Grimsby Town itu berkompetisi di League 2. Ya, atau di bahasa Indonesia Liga 2. Yang merupakan kasta atau tier keempat. Karena paling atas itu adalah Premier League, di bawahnya Championship, kemudian ada League 1, baru League 2. Maka itu, para supporter dari Grimsby itu sampai masuk ke lapangan pada saat memang sudah ditentukan atau sudah dipastikan bahwa Grimsby lah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan walaupun Manchester United memang performanya sedang tidak baik-baik saja sejak musim lalu, tapi bagi tim tuan rumah tersebut bisa mengalahkan Manchester United yang merupakan salah satu klub terbesar di dunia, tentu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa bagi mereka. Tentu itu adalah prestasi bagi mereka bisa mengalahkan Manchester United atau yang kita kenal juga dengan julukan setan merah. Tapi ternyata Grimsby punya setan yang lebih banyak lagi, ya karena bisa menghancurkan Manchester United, dan seharusnya Grimsby itu sudah bisa menyelesaikan pertandingan dengan sebuah kemenangan. Seandainya para pemain MU, apalagi di pertahanan tuh ada pemain muda, Hewen kalau nggak salah namanya, dia cukup bagus sih permainannya. Sehingga dia bisa melakukan satu kali blocking yang krusial itu di babak kedua untuk menggagalkan peluang dari Grimsby untuk menambah keunggulan menjadi 3-0. Dan kita tahulah sekarang Ruben Amorim under pressure ya. Karena memang di 3 pertandingan awal di semua kompetisi belum bisa membawa Manchester United meraih kemenangan. Tapi jujur nih teman-teman, kalau saya melihat dari segi permainan, ya kan, saya mengatakan dari segi permainan walaupun hasil akhirnya belum positif. Tapi dari segi permainan sebetulnya sudah beda dari permainan MU musim lalu. Cuma sangat disayangkan Ruben Amorim ini melakukan eksperimen di pertandingan yang walaupun ada pertandingan Piala Liga Inggris yang sebetulnya sah-sah saja dia melakukan eksperimen, tapi eksperimen yang berlebihan. Karena di lini pertahanan, selain Hewen tuh ada pemain muda lain yang dimainkan ya. Itu menurut saya kurang bagus nih. Si Fredrickson ini, Tyler. Kalau menurut saya sih kurang bagus nih dia, walaupun usianya 20 tahun. Lebih tua dikit lah daripada si Hewen. Tapi Hewen sih oke. Dan itulah yang membuat pertahanan dari MU itu kacau. Maguire justru bermain pertandingan terbaiknya. Kalau menurut saya sejak beberapa pertandingan terakhir bagi Manchester United, bahkan dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan 2 umpan kunci. Salah satu umpan kunci sukses yang dia berikan itu menciptakan peluang bagi timnya yang gagal dieksekusi untuk atau dikonversikan untuk menjadi gol oleh Sesko, striker yang mahal yang dibeli Manchester United yang diturunkan sebagai starter di pertandingan dini hari tadi. Jadi memang Amorim ini melakukan eksperimen yang berlebihan juga dengan tidak menurunkan Bruno Fernandes dari awal. Karena ketika Bruno masuk, dia permainannya jauh lebih baik. Tapi serba salah juga bagi dia. Karena kan dia memang sebelumnya tidak menurunkan Onana, ditanya terus kenapa Onana gak diturunkan. Dan dia menurunkan Onana di pertandingan dini hari tadi melakukan blunder. Jadi memang Ruben Amorim berada dalam situasi yang tidak menyenangkan.
Karena sebagai pelatih dari Manchester United, sekarang ini dia dianggap bukan oleh saya, tapi oleh mayoritas fans dari Manchester United bahwa dia tidak layak melatih Manchester United. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan di platform lainnya, bahwa Manchester United performanya seperti ini karena ada banyak pemain warisan dari Erik ten Hag sebelumnya. Yang Ruben Amorim kita tahu satu persatu, ada yang dia buang, ada juga yang dia cadangkan. Jadi ini penyakit yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh Erik ten Hag di Manchester United coba disembuhkan oleh Ruben Amorim. Maka itu Manchester United akan seperti ini performanya untuk waktu yang cukup lama. Meskipun seperti yang tadi saya katakan dari segi permainan sudah ada perubahan. Dan ini tidak terkait dengan formasi mau 3-4-3, mau 3-5-3, mau 4-3-3, ya pemainnya kan itu-itu aja. Gak ada bedanya juga. Justru 3-4-3 itu seharusnya memproteksi lini pertahanan. Karena pada saat bertahan, dua wingback itu harusnya turun untuk menutup ruang. Tapi kan itu tidak terjadi di pertandingan dini hari tadi. Kan kita lihat golnya dari Grimsby. Bola dikasih ke pertahanan. Pemain dari Grimsby itu free. Dia bisa shooting. Kemudian dia bisa mencetak gol. Kemudian ada lagi peluang dari Grimsby. Dianulir. Kemudian ada lagi gol dari Grimsby. Onana tidak bisa menangkap atau meninju bola ya. Kemudian memang dia tidak dilanggar. Grimsby bisa mencetak gol. Dan setelah itu Grimsby juga menyerang. Jadi mereka main defend and counter. Tapi sekali serang berbahaya karena pertahanan dari MU kebuka terus, tapi ketika De Ligt masuk di babak kedua, ada sedikit perubahan, ya kan? Lebih bagus lagi permainan dari Manchester United, dan De Ligt ini tampak sudah jauh lebih baik lah performanya daripada musim lalu. Jadi, De Ligt ini salah satu pemain yang bisa progres, walaupun dia adalah pemain yang dipilih oleh Erik ten Hag sebelumnya, tapi gak semua pemain seperti dia, kan? Mana itu Zirkzee dan juga Højlund, mereka sudah sulit kan masuk ke starting lineup. Apalagi sekarang ada Sesko. Sesko mendapatkan 3-4 peluang, gagal mencetak gol. Itu di masa injury time, dia rebutan dengan De Ligt, kemudian MU gagal untuk bisa mencetak gol kemenangan. Nah, jadi memang nih, MU akan mainnya seperti ini, walaupun mereka berani bermain menyerang, tapi di pertahanan tuh masih pada telat mikir para pemainnya, alias tell me. Maguire luar biasa permainannya. Dan Mbeumo itu memang pemain yang bagus, dia bisa mencetak gol yang bagus ketika Mainu memberikan dia umpan, dan Mason Mount masuk itu juga meningkatkan kreativitas dari MU, dan saya sampai hari ini tidak pernah mengkritik Mason Mount karena menurut saya memang dia pemain yang diperlukan Manchester United. Dan terbukti kan dia memberikan assist yang Harry Maguire bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Itu sudah oke, sudah bagus. Tapi ya memang secara keseluruhan permainan MU ini terlalu mengandalkan Bruno Fernandes. Jadi kalau Bruno memang nggak main, kelihatan kreativitas dari MU itu tidak begitu baik. Karena babak pertama mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang. Jadi memang Bruno ini adalah pemain yang penting, walaupun saya juga melihat dia adalah pemain yang banyak mengeluh ya di atas lapangan. Tapi dia tetap pemain yang penting. Pada saat adu penalti, ya memang sih itu pemain dari Grimsby sudah gagal ya. Dan seandainya itu MU bisa mengkonversikan gol dari Cunha, ya, yang Cunha bisa mengkonversikan, seharusnya MU juga sudah menang kan, adu penalti. Tapi akhirnya lanjut sampai eksekutor ke-13. Gila gak tuh eksekutor ke-13? Saya memang gak nonton match ini. Dini hari tadi saya gak nonton, tapi saya nonton ulang di aplikasi berbayar yang saya langganan dari Inggris. Jadi bisa aplikasi berbayar, saya gak mau kasih tahu namanya karena saya tidak di-endorse. Jadi ada aplikasi berbayar. Nah, saya bisa nonton ulang pertandingan ini, baru selesai nih saya nonton nih. Jadi saya melihat permainan MU di babak pertama dan babak kedua itu berbeda karena memang babak pertama lebih banyak pemain-pemain yang jarang bermain diturunkan oleh Ruben Amorim dengan adanya juga dua pemain muda di pertahanan. Tapi ketika mulai masuk pemain-pemain inti, terlihat permainan MU jauh lebih meyakinkan. Tapi sayangnya di adu penalti, kemudian Mbeumo gagal mengeksekusi penalti ke-13 sehingga Grimsby lah yang lolos ke babak selanjutnya. Dan memang banyak yang mengkritik Amorim, dan saya pikir kalau Amorim dikritik memang layak, apalagi saya tadi juga sudah mengatakan bahwa dia eksperimennya berlebihan di pertandingan dini hari tadi, seolah-olah dia sudah yakin MU akan bisa mengalahkan Grimsby. Jadi mungkin juga dia menganggap enteng Grimsby, padahal seharusnya nggak bisa seperti itu, kecuali memang MU sudah punya kedalaman squad atau memang sudah punya pemain-pemain muda yang memang sudah berprogres dan sudah menunjukkan progresnya, tapi kan belum seperti itu di MU. Sehingga MU permainannya babak pertama tidak meyakinkan, Grimsby bisa mencetak 2 gol, dan bagusnya, paling tidak MU bisa comeback, tapi akhirnya out juga. Jadi saya pikir bagi Ruben Amorim, akhir pekan ini, nanti pada saat MU bermain lagi di Liga Inggris, harus bisa meraih kemenangan bersama timnya. Kalau nggak, feeling saya tekanannya akan semakin besar bagi Ruben Amorim. Dan seandainya, walaupun feeling saya nggak akan dipecat, seandainya Amorim dipecat, maka akan rusak ini MU. Karena ya siapa lagi pelatih yang akan masuk? Sudah banyak sekali pelatih, tapi ya seperti ini terus.
MU. Dan Amorim ini memang targetnya adalah untuk membawa MU kembali bersaing di papan atas dan lolos ke Eropa. Nah, artinya setelah 2 pertandingan awal di Premier League gak bisa menang, next match-nya MU harus meraih kemenangan secara meyakinkan. Permainan sudah oke, tapi finishing sulit. Tapi di pertandingan dini hari tadi banyak kesalahan dilakukan oleh para pemain MU, terutama di lini pertahanan dalam hal koordinasi di tengah pada saat perebutan bola sering kalah, karena gol pertama dari Grimsby juga ketika memang mereka bisa menyerang dengan leluasa, memberikan umpan ke open space. Gol kedua dari Grimsby ketika pemain MU gagal untuk bisa mempertahankan penguasaan bola di tengah, sehingga ada serangan dari Grimsby dan mereka mencetak gol. Salah satu sisi positif dari pertandingan dini hari tadi adalah fighting spirit dari para pemain MU yang tidak menyerah, tapi sayangnya di adu penalti justru mereka menyerah dari Grimsby dengan skor yang fantastis 12-11. Oke teman-teman, kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Manchester United, dan yang menarik untuk ditunggu, apakah Amorim akan menjadi pelatih pertama yang dipecat di Premier League musim ini. Itu tergantung dari hasil akhir 2 pertandingan selanjutnya dari Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.